Kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul The Housemaid dari Filipina, rilis pada tahun 2021 yang sebenarnya film ini diadaptasi dari film Korea dengan judul yang sama dan juga alur film yang tidak jauh beda. Cuman mungkin gregetnya beda ya. Nah, film ini menceritakan ART atau asisten rumah tangga yang Megmoy-nya selalu dipaksa ngegas sama si bos. Karena keseringan telat cabut, pasti jadilah ya. Nah, buat yang malam tahun baruan, hati-hati, nyari nanas muda itu agak sulit sekarang. Oke, kita lanjut ke alur filmnya. Suatu pagi di sebuah pinggiran kota terdapat seorang wanita bernama Daisy. Di situ dia tinggal bersama beberapa teman. Ketika hari mulai siang, seorang wanita parubaya mencarinya. Beliau bernama Marta. Kedatangan beliau bermaksud merekrut ART untuk bekerja di rumah bosnya. Dia turun langsung agar mengetahui seperti apa kondisi Daisy agar tidak menilai dari katanya melainkan kenyataannya. Sebab Daisy ini rekomendasi dari teman Marta sekaligus mantan bos Daisy bernama Lim. Marta yang merasa cocok langsung menerima Daisy. Dia diperkenalkan ke bos istri bernama Roxane yang sedang hamil besar calon anak kembar. Dari sini terlihat Daisy akan memiliki bos yang baik sebab Roxane sangat menerima kehadirannya. Bahkan Daisy juga telah diterima oleh anak pertama si bos bernama Nami, tapi bukan kru Mugiwara ya. Daisy juga diperkenalkan ke si bos laki-laki bernama William yang baru saja pulang bekerja. Komento siya sa akin ni Mrs. Lim. Daisy po. Importante ka dito sa pamamahay na to. Ketika akan beristirahat, Nami memanggil Daisy. Dia meminta untuk sedikit membuka pintu. Jadi kamar Daisy dan Nami itu sebelahan, bahkan berdekatan juga dengan kamar bos agar Daisy dengan mudah mengawasi Nami. Keramahan Daisy membuat Nami semakin nyaman bersama. Bekal pengalaman kerja sebelumnya membuat Daisy mudah beradaptasi. Di hari pertama kerjanya sama sekali tidak ada kesalahan. Malah dia terlihat enjoy dan telaten dalam melakukan pekerjaan rumah serta mengurusi Roxane. Sore hari menjelang malam, bos William pulang. Daisy segera membersihkan kamar mandi, juga menyiapkan air hangat untuk bos William. Belum juga selesai, bos William datang dan melihat Daisy. Mungkin saya satu pemikiran sama si bos nih. Wow, nice. Esok harinya mereka jalan-jalan menuju villa milik si bos. Tentu saja Daisy juga diajak. Malah Daisy yang mengemudikan mobil. Hal ini membuat Roxane sangat kagum pada Daisy yang serba bisa. Emang Daisy ini paket lengkap si paling serba bisa. Di malam hari ketika mereka berkumpul di luar dan Daisy menemani Nami berenang, kembali lagi saya satu pemikiran sama si bos. Wow, nice. Malam itu bos William langsung ajak gas Megmoy Roxane. Tapi si bos malah makan kentang alias tanggung sebab Roxane kelelahan. Untuk mencairkan suasana yang terasa berat, bos William mampir ke ruangan Daisy sambil membawa kopi. Tapi sekalian juga ya kan bro. Gas ditarik, mesin Johnny melesat. Sangat meresahkan. Ini asbaknya. Keesokan harinya mereka pulang, tetapi semuanya seperti biasa saja. Tapi sesekali Daisy melihat ke arah bos William. Di rumah Daisy juga bekerja seperti biasa, bahkan Roxane berterima kasih atas pekerjaannya yang bagus. Namun sedikit perubahan di mana sekarang Daisy mulai menggunakan make up. Ya tentunya semua orang mempunyai kebutuhan, apalagi kebutuhan itu ya kan. Penting buat kesehatan meskipun salah juga sebab si bos William sudah berkeluarga. Tapi mungkin menurut Daisy, yang penting gas mesin panas. Yang dimana ini terlihat saat Daisy mengantarkan kopi ke si bos. Di malam berikutnya sepulang kerja, bos William pergi ke kamar Nami untuk sekedar melihat putri kesayangannya. Saat itu Roxane juga sudah tertidur, jadi sekalian aja bos William mengecek ke ruangan Daisy, menjenguk Megmoy-nya, tapi tanpa disadari, ternyata Marta mendengar suara tepuk tangan dari kamarnya. Pas dicek, ini bukan tentang suara bertepuk tangan. Dari detik ini Daisy selalu ingin terlihat cantik saat bekerja. Apalagi sekarang dia mendapat uang tambahan dari bos William berbentuk cek yang jumlahnya bukan main-main. Hari berikutnya Marta mengatakan semua yang dia tahu kepada Esther, ibu dari Roxane, termasuk Daisy yang saat ini sedang hamil. Tapi Daisy belum menyadari itu. Sementara itu,
Daisy menceritakan juga kepada sahabatnya tentang Bos William. Bahkan dia memperlihatkan cek dengan jumlah fantastis. Ito. Yan yung lumabas sa ano niya. Keesokannya Daisy membersihkan debu di lantai 2, tapi tanpa sengaja Esther mendorong tangga yang membuat Daisy jatuh. Beruntung Daisy hanya mendapat luka ringan saja dan dokter menyarankan untuk beristirahat. Malam itu juga Esther memberitahu Roxanne bahwa Daisy itu sedang mengandung anak Bos William. Kejadian tadi ternyata bukan faktor ketidaksengajaan melainkan sudah niatan Esther. Mereka juga sepakat untuk berpura-pura tidak mengetahui apapun, menyembunyikannya dari Bos William. Di malam itu Bos William pulang lebih cepat sebab dia mendapat kabar dari putrinya. Ketika Bos William menanyakan Daisy, Martha hanya mengatakan Daisy kecapean hingga tidak enak badan. Takut William mengetahui Daisy hamil, Roxanne yang mendengar obrolan mereka langsung meminta Martha pergi dengan nada tidak enak, yang membuat Martha marah kesal lalu melampiaskannya di tempat lain, sebab 31 tahun sudah Martha bekerja di situ. 31 years. Lahat kayo? Lahat ng Di rumah sakit, Daisy mendapat kabar dari dokter bahwa saat ini ia sedang hamil dengan usia 3-4 minggu. Tentu hal ini membuat Daisy terkejut. Penyesalan akan selalu ada meskipun sahabatnya telah mencoba menghibur. Daisy yang baru saja tiba di rumah langsung dihampiri Esther. Dia meminta maaf seolah-olah tidak mengetahui apapun. Sementara Roxanne sempat tidak bisa menahan emosi. Dia hampir melayangkan tongkat golf ke arah Daisy yang sedang tidur. Aksinya ini berhenti saat mengetahui Martha sedang memperhatikannya dari sudut kamar. Suasana canggung itu mulai terasa oleh Daisy. Ia mengungkapkan ketidaknyamanannya bekerja setelah pulang dari rumah sakit kepada Martha dan akan meminta untuk mengundurkan diri. Namun hal itu telah diantisipasi oleh Esther dan juga Roxanne. Mereka berdua takut akan masa depan di mana nanti jika anak Daisy lahir maka kekayaan Bos William akan dibagi dua. Tepat sekali ketika Daisy mencoba berbicara akan mengajukan pengunduran diri, Roxanne langsung melarang kemudian memberi peringatan serta menawarkan sejumlah uang untuk melepaskan bayinya. Daisy diberi waktu 2 hari di mana Roxanne akan melahirkan. Hal ini membuat Daisy bimbang sekaligus heran mengapa mereka mengetahui kehamilannya. Martha memberikan sedikit motivasi kepada Daisy untuk bertahan dan melawan permintaan mereka. hayaan na ginawa nila sa'yo yan. Huwag mong hayaang gawin nila sa'yo yan. Gumawa ka ng paraan. Malam harinya Nami menghampiri Daisy. Ia ingin menjaga Daisy sekaligus meminta maaf. Nah, di sini Nami memberitahu Daisy bahwa Esther sengaja mendorong tangga itu. Nami mengetahui hal ini dari pembicaraan Esther dan juga Roxanne. Mengetahui itu tentunya membuat Daisy kesal, tapi di depan Nami, ia tidak memperlihatkan ekspresi itu. Di tempat lain, Roxanne sudah mengetahui bahwa Daisy tidak akan melepas bayinya. Dia menyusun kembali rencana bersama Esther. Roxanne pergi ke sebuah pasar untuk membeli suatu obat dan diam-diam mencampurkannya dengan susu milik Daisy. Tiba di mana hari Roxanne melahirkan, Nami menemui Daisy terlebih dulu dan Daisy memberitahu bahwa dirinya juga sedang hamil sambil merapikan baju untuk pindah kamar sebab pengasuh Nami yang baru akan datang. Singkat cerita, Bos William bergegas ke rumah sakit untuk melihat anak kembarnya yang baru saja lahir. Bersamaan dengan itu, Daisy telah memilih untuk mempertahankan bayinya. William yang segera pulang karena kesal digigit oleh Roxanne sedikit terkejut melihat Daisy berada di kamarnya. Disitulah Daisy memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung anak William. Bukan hanya itu, dia juga memberitahu tawaran yang diberikan oleh Esther serta Roxanne agar melepas bayinya. Tidak selang lama Daisy kesakitan setelah beberapa kali meminum susu yang telah Roxanne campur dengan obat. William segera membawanya ke rumah sakit dan ternyata Daisy kehilangan bayinya. William mengirim susu itu ke laboratorium dan hasilnya di dalam susu terdapat campuran obat. Dia segera memanggil Esther lalu menanyainya tentang hal ini. Awalnya Esther tidak mengakui perbuatannya, namun desakan Bos William pada akhirnya Esther mengakui. Yung anak mo? Ako ang gumawa. Di rumah sakit, Martha memberitahu semuanya pada Daisy tentang susu yang dicampur obat dan juga segala rencana mereka. Secara tidak langsung juga Martha mengatakan kepada Daisy bahwa dia telah memberitahu mereka berdua akan kehamilan Daisy. Martha mengeluarkan amplop berisi uang berbentuk cek sekaligus meminta Daisy pergi sejauh mungkin.
Tapi Daisy tidak mau menerima cek itu. Dia ingin membalas perbuatan mereka. Diam-diam Daisy kembali ke rumah Bos William dengan bantuan Martha juga. Sempat ketahuan oleh Bos William ketika Daisy menggendong bayi kembar. Dia meminta Daisy untuk segera pergi, namun nyatanya saat semua keluarga berkumpul dan sibuk mendebatkan Martha yang ingin keluar dari pekerjaannya, tiba-tiba Daisy muncul dari lantai 2 dan dengan sengaja membuat dirinya sendiri meninggoy di hadapan semua keluarga Bos William, termasuk Nami. Dan film pun tamat. Dari film ini bisa saya simpulkan bahwa segala sesuatu dari perselingkuhan itu tidak akan ada yang indah. Sebelum melakukannya, alangkah baiknya kita berpikir 2 kali serta mempertimbangkan semuanya dengan matang. See you next video.